Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Berlimpah berkat dan selamat berhari Minggu bersama keluarga. Minggu Paskah ke-6 tahun B, 5 Mei 2024, saya Romalus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di antara kita tidak mengenal Bunda Teresa dari Kalkuta atau Santa Teresa dari Kalkuta? Dalam salah satu ceramahnya, Bunda Teresa menceritakan pengalamannya ketika dia dan para susternya, para suster misionaris cinta kasih, diundang untuk bekerja di salah satu rumah sakit di Rusia. Ketika mereka tiba di sana, mereka menyaksikan bagaimana dokter berteriak-teriak, para pasien kelihatannya merasa tertekan, bukannya menjadi cepat sembuh, tapi malah semakin tertekan. Maka hal pertama yang mereka lakukan ialah mereka mencari ruangan di mana mereka berdoa. Kemudian mereka mulai membersihkan rumah sakit, terutama lantai dan dindingnya yang sangat kotor. Sesudah itu mereka mulai memandikan pasien. Mereka mulai memberi makan dan membantu mereka di mana diperlukan. Dan semua itu mereka lakukan dengan wajah ceria, penuh dengan senyuman. Dalam waktu singkat saudara-saudara yang terkasih, penampilan para suster ini, pelayanan mereka mempengaruhi para petugas medis yang lain, seperti dokter dan perawat. Mereka pun mulai tersenyum dalam pelayanan mereka. Mereka mulai menunjukkan wajah gembira. Maka ketika para pejabat dari Departemen Kesehatan mengunjungi rumah sakit itu, mereka heran menyaksikan perubahan yang terjadi di sana, terutama tentang cara dan sikap para dokter dalam melayani para pasiennya. Demikian juga para medis yang lain, para perawat. Karena itu para suster itu lalu berkomentar, maksud saya kepada para suster itu, pejabat dari Dinas Kesehatan lalu berkomentar, apakah saya masuk rumah sakit yang salah? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salah satu ungkapan Bunda Teresa yang sangat terkenal dan terus diingat orang, dijadikan sebagai katakanlah itu status di media sosial, dijadikan sebagai quote atau kata bijak yang menginspirasi adalah,
Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan dengan penuh cinta kasih akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Bunda Teresa sendiri pernah mengatakan bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih. Untuk melakukan itu kita harus terus mencinta sampai kita merasa sakit. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Lakukanlah hal-hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Demikian kata Bunda Teresa. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Bunda Teresa dan para susternya datang melayani rumah sakit di Rusia. Mereka datang, mereka berdoa, mereka membersihkan rumah sakit, mereka memandikan pasien. Tidak ada wajah hambar, wajah terpaksa, selain wajah yang tulus melayani. Tidak ada teriakan yang keras kepada para pasien, semua dilakukan dengan ramah, penuh senyuman. Senyum merupakan ungkapan kasih yang luar biasa. Dengan senyum, sekat kecurigaan dibuka, komunikasi dimulai. Dengan demikian lalu hidup ini terasa indah. Maka saudari-saudara, cobalah tersenyum kepada siapa saja yang dijumpai. Apakah itu di parkiran, apakah itu di depan gereja, di tempat kerja, di pasar, di jalan, di sekolah, di restoran, di perempatan jalan, dan sebagainya. Akan ada suasana yang lain. Akan ada perubahan di sana. Cukup sudah harga sembako yang mahal, senyum jangan ikutan mahal. Senyum itu tidak punya agama, maka bisa diberikan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagaimana Allah tidak membeda-bedakan orang di dalam bacaan pertama. Rasul Yohanes dalam bacaan kedua, saudara-saudari, mengajak kita hari ini dengan mengatakan, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang saling mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bila seorang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah dan tidak berasal dari Allah. Demikian kata Rasul Yohanes. Maka benar saudara-saudari, sebuah pepatah atau kata mutiara dalam bahasa Latin yang terkenal, ubi caritas Deus ibi est. Di mana ada kasih, di situ hadirlah Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Di mana Anda melakukan sesuatu, tindakan atau perbuatan atas dasar kasih, Tuhan hadir di sana. Itulah yang menjiwai Bunda Teresa dan kawan-kawan. Saudari-saudaraku umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Perintah Yesus untuk mengasihi. Bandingkan saudara-saudari, ketika kita misalnya ke rumah sakit dan mendapatkan resep dokter bahwa obat ini diminum 3 kali 1. Kita menaatinya karena kita ingin sembuh. Apalagi perintah Allah sendiri. Bukankah itu perintah yang jauh lebih tinggi dari perintah seorang dokter? Dalam hal ini saudara-saudari, Allah tidak hanya memberi perintah, tapi Dia memberi teladan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan putranya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Yesus kepada kita, maka Dia mengorbankan diri di salib bagi kita. Kasih Allah saudara-saudari adalah kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang tidak berharap pamrih. Itulah kasih sejati. Korban kasih Kristus itu kita kenang kembali setiap kali kita merayakan Ekaristi. Maka Ekaristi saudara-saudara seringkali disebut juga sebagai sakramen cinta kasih Allah. Setelah mengecap cinta kasih Allah dalam Ekaristi hari ini saudara-saudari, maka kita diutus untuk juga menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia.
diutus untuk berbagi kasih dengan sesama. Maka mari berbagi itu sebetulnya sama artinya dengan mari saling mengasihi, saling peduli. Maka saya senang untuk mengatakan selalu dipersatukan dalam Ekaristi, diutus untuk berbagi. Karena itulah saudara-saudari, makin kita beriman, makin kita mengasihi. Makin kita beriman, makin kita peduli kepada banyak orang. Makin kita beriman, makin kita solider dengan sesama. Makin kita beriman, kita makin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat mengasihi, selamat melayani dengan penuh senyuman, dengan wajah penuh dengan keramahan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang sejati, kasih yang tidak berharap pamrih, kasih yang hanya mau memberi. Mampukan kami juga agar mampu menjadi tanda kasih-Mu di tengah dunia, mampu menjadikan hidup kami sebagai berkat bagi sesama, segala Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.